Halo semuanya, selamat datang di tugas presentasi Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan, dan manfaatnya terlebih dahulu. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, serta kepribadian bangsa Indonesia. Sejak dirumuskan oleh para pendiri bangsa, Pancasila tidak hanya dimaksudkan sebagai rumusan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila senantiasa relevan untuk menjawab tantangan zaman, mulai dari kemerdekaan, era pembangunan, hingga era globalisasi yang penuh dinamika saat ini. Namun, dalam praktik sehari-hari, masih banyak masyarakat yang memahami Pancasila secara parsial. Seringkali satu sila dijunjung tinggi sementara sila lainnya diabaikan. Misalnya, demokrasi sila keempat diterapkan tanpa memperhatikan nilai ketuhanan atau etika kemanusiaan. Atau persatuan sila ketiga digunakan sebagai alasan untuk menekan keberagaman dan mengabaikan keadilan sosial. Pemahaman yang sepotong-sepotong ini dapat menyebabkan distorsi terhadap nilai Pancasila dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti intoleransi, ketidakadilan, konflik kelompok, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Adapun tujuannya, yang pertama, memahami konsep kesatuan sila-sila Pancasila. Peserta didik mampu menjelaskan bahwa setiap sila dalam Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, serta memiliki hubungan yang saling melengkapi. Yang kedua, menjelaskan sifat organis Pancasila. Siswa dapat memahami bahwa Pancasila bersifat organis, artinya setiap sila berfungsi seperti bagian tubuh yang saling berhubungan, tidak dapat berdiri sendiri, dan bekerja secara menyeluruh. Yang ketiga, menganalisis hubungan saling mengisi dan mengkualifikasi peserta didik dapat menguraikan bagaimana sila-sila Pancasila saling memberi makna, saling memperkuat, dan saling menentukan nilai moral serta arah kehidupan bangsa. Yang keempat, menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menghubungkan konsep kesatuan sila dengan perilaku nyata seperti toleransi, keadilan, gotong royong, serta menghargai hak dan kewajiban. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran kebangsaan, meningkatkan pemahaman peserta didik bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama. Manfaatnya adalah, yang pertama, memperdalam pemahaman filosofi tentang Pancasila. Materi ini membantu siswa memahami bahwa Pancasila bukan hanya 5 poin terpisah, tetapi sistem nilai yang terstruktur, utuh, dan menyatu. Yang kedua, membangun cara berpikir holistik. Dengan memahami sifat organis Pancasila, siswa belajar melihat masalah secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah, serta mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, mendorong sikap saling menghargai dan toleransi. Pemahaman bahwa sila-sila saling mengisi, menumbuhkan perilaku yang menghormati keragaman, menjunjung kemanusiaan, serta bekerja sama demi kepentingan bersama. Dan terakhir, memperkuat karakter dan moral Pancasila. Sifat saling mengkualifikasi antar sila menuntun siswa untuk memahami bahwa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus diwujudkan secara seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Parisa Putri dari program studi D3 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, mengisi, dan mengkualifikasi. Halo teman-teman semua, selamat datang dalam video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas satu konsep penting dan mendalam terkait Pancasila, yaitu kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, saling mengisi, dan saling mengkualifikasi. Topik ini mungkin terdengar teoritis, tetapi sebenarnya sangat penting karena mempengaruhi cara kita memahami Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus panduan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak orang yang menganggap Pancasila sekadar 5 kalimat pendek yang harus dihafal setiap upacara bendera, tetapi Pancasila jauh lebih dari itu. Ia adalah pondasi nilai, arah berpikir, serta pedoman moral bangsa Indonesia. Dengan memahami hubungan antar sila, kita tidak hanya dapat menghafal Pancasila, tetapi benar-benar menghayati maknanya dan menerapkannya dalam kehidupan nyata, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa. Mengapa Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan?
Ketika kita mempelajari sejarah lahirnya Pancasila, kita akan menemukan bahwa para pendiri bangsa Indonesia merumuskan Pancasila bukan sembarangan. Setiap sila dipilih karena mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Bukan nilai impor, bukan nilai asing, tetapi nilai bangsa yang kemudian dirumuskan menjadi 5 sila. Namun, kelima sila ini tidak bisa dipisahkan seperti 5 babak cerita berbeda. Pancasila merupakan satu unit filsafat politik dan moral. Jika salah satu sila dihilangkan atau dikecilkan perannya, maka struktur Pancasila akan kehilangan keseimbangan. Bayangkan Anda memiliki rumah itu memiliki atap, dinding, tiang, lantai, dan pondasi. Semua itu adalah bagian berbeda tetapi tetap satu rumah. Kalau salah satu tiang hilang, rumah mungkin tidak langsung roboh, tapi perlahan akan menjadi miring dan tidak stabil. Begitu pula dengan Pancasila. Jika kita memaksakan hanya satu sila, misalnya keadilan sosial tanpa memperhatikan ketuhanan dan kemanusiaan, maka arah penerapannya bisa salah dan bertentangan dengan tujuan Pancasila itu sendiri. Pemahaman kesatuan sila juga mencegah kita menerima Pancasila secara sepotong-sepotong. Banyak konflik di masyarakat sebenarnya muncul karena pemahaman Pancasila yang tidak utuh. Contohnya terlalu mementingkan kesatuan tetapi lupa soal keadilan, atau menuntut demokrasi tetapi melupakan nilai etika. Pengertian sifat organis pada Pancasila. Mari kita mendalami lebih jauh tentang sifat organis. Organis berarti Pancasila itu hidup, bukan berarti seperti daftar peraturan yang kaku dan tidak berubah, tetapi seperti makhluk hidup yang bernapas dan berkembang. Ada beberapa karakter penting dalam sifat organis Pancasila. Yang pertama, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri. Sila pertama membutuhkan sila kedua untuk menjelaskan bagaimana manusia harus diperlakukan. Sila kedua membutuhkan sila ketiga agar nilai kemanusiaan terwujud dalam komunitas yang bersatu. Yang kedua, Pancasila selalu relevan dalam berbagai zaman. Karena bersifat organis, Pancasila dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai konstan, tetapi cara penerapannya dapat menyesuaikan kondisi modern, misalnya dalam teknologi, pendidikan, dan kehidupan global. Dan yang ketiga, Pancasila membentuk sistem nilai yang saling terhubung, seperti tubuh manusia, seluruh organ memiliki fungsi, tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya, kita dapat berbicara tentang demokrasi sila keempat tanpa moral ketuhanan sila pertama dan nilai kemanusiaan sila kedua. Demokrasi tanpa moral akan menjadi kekacauan. Demokrasi tanpa kemanusiaan akan menjadi tirani mayoritas. Yang keempat, sifat organis mencegah ekstremitas. Pancasila memastikan semuanya berada di tengah, tidak terlalu liberal, tidak terlalu otoriter, tidak sekuler ekstrim, dan tidak teokratis. Ini membuat Pancasila unik dan berbeda dari ideologi yang lain. Selain bersifat organis, sila-sila Pancasila juga memiliki sifat saling mengisi, saling mengkualifikasi. Dua konsep ini adalah inti pemahaman sistemik dalam Pancasila. Yang pertama, saling mengisi, yaitu saling mengisi berarti setiap sila memberikan kontribusi kepada sila lainnya. Satu sila memperkuat pelaksanaan sila yang lain. Contohnya yaitu yang mudah dipahami, sila persatuan Indonesia saling mengisi dengan sila kerakyatan. Demokrasi atau pemusyawaratan tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakatnya tidak bersatu. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengisi pelaksanaan sila keadilan sosial, yang artinya ketika kita ingin menegakkan keadilan sosial harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, tidak melanggar hak asasi. Melalui saling mengisi inilah Pancasila menjadi pedoman yang lengkap dan tidak terpecah. Yang kedua, saling mengkualifikasi, yaitu saling mengkualifikasi berarti setiap sila memberikan warna, batasan, dan arah bagi sila yang lain. Ini penting agar nilai-nilai dalam Pancasila tidak disalahgunakan. Contohnya, sila kenyataan demokrasi dikualifikasi oleh sila ketuhanan dan sila kemanusiaan, yang artinya demokrasi Indonesia bukan demokrasi bebas tanpa batas. Demokrasi kita tidak boleh melanggar etika, moral, maupun nilai-nilai ketuhanan. Sila persatuan Indonesia dikualifikasi oleh sila keadilan sosial, yang artinya persatuan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup-nutupi ketidakadilan. Persatuan harus memperhatikan
pemerataan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan memahami konsep mengisi dan mengkualifikasi, kita akan dapat melihat bahwa Pancasila memiliki mekanisme internal yang menjaga keseimbangannya. Hubungan antar sila dari sila 1 hingga sila 5. Sekarang, mari kita lihat bagaimana hubungan antar sila bekerja dalam praktik. Sila 1 ke sila 2, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan dasar moral bagi nilai-nilai kemanusiaan, sikap menghargai sesama, menolong orang lain, mengakui martabat manusia, semuanya lahir dari keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan. Sila kedua ke sila ketiga, sikap kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi pondasi penting untuk membangun persatuan. Tidak mungkin ada persatuan jika kita saling merendahkan, mendiskriminasi, atau bersikap tidak adil. Sila ketiga ke sila keempat, Persatuan Indonesia memberikan landasan bagi pelaksanaan musyawarah. Musyawarah hanya dapat berjalan jika peserta merasa memiliki tujuan yang sama, yaitu persatuan dan kemajuan bangsa. Sila keempat dan sila kelima, keputusan demokrasi harus menghasilkan keadilan sosial. Musyawarah bukan sekadar rapat, tetapi proses yang akhirnya harus membawa manfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Sila kelima dan sila ke-1, keadilan sosial memperkuat suasana religius bermoral di masyarakat. Ketika masyarakat hidup secara adil, sejahtera, dan damai, maka nilai-nilai ketuhanan akan jauh lebih mudah diwujudkan. Rangkaian hubungan ini membentuk lingkaran nilai yang terus berputar dan mendukung satu sama lain. Setiap sila mendorong tegaknya sila berikutnya dan kembali memperkuat sila pertama. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih mudah memahami. Mari kita lihat contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, musyawarah di lingkungan. Ketika warga RT mengadakan musyawarah untuk pembangunan lingkungan, yaitu sila keempat, musyawarah untuk mufakat menjadi inti kegiatan. Sila kedua, setiap warga menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga, musyawarah dilakukan untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Sila kelima, keputusan yang diambil harus adil bagi semua masyarakat. Sila pertama, seluruh proses dilakukan dengan kejujuran, ketulusan, dan niat baik. Pada contoh ini, semua sila bekerja dengan bersamaan. Contoh kedua, sekolah mengadakan bakti sosial. Dalam kegiatan bakti sosial sekolah, sila kedua, membantu sesama dengan empati. Sila kelima, bantuan diberikan secara adil dan tepat sasaran. Sila ketiga, kerjasama menumbuhkan rasa persatuan antar siswa. Sila keempat, OSIS mengadakan rapat untuk merencanakan kegiatan sekolah. Sila pertama, kegiatan dilakukan dengan rasa syukur, ketulusan, dan kepedulian. Contoh-contoh ini menunjukkan betapa mudahnya kita menemukan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila adalah satu kesatuan yang hidup, bukan kumpulan nilai yang terpisah. Pancasila bersifat organis, yang artinya setiap sila saling terhubung seperti organ dalam tubuh manusia. Saling mengisi berarti setiap sila memperkuat sila lainnya. Saling mengkualifikasi berarti setiap sila memberi batasan dan arah agar sila lain tidak disalahgunakan. Semua sila bekerja bersama sebagai pedoman hidup berbangsa, mulai dari membentuk sikap individu hingga menentukan arah kebijakan negara. Jika kita memahami Pancasila dengan pendekatan utuh seperti ini, maka kita tidak hanya sebatas menghafalnya, tetapi kita dapat menghayati dan menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga penjelasan mengenai kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, saling mengisi dan saling mengkualifikasi dapat menambah wawasan kalian dan membantu memahami Pancasila secara lebih mendalam. Jangan lupa untuk terus mempelajari nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga panduan moral bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.